Kayaknya tahun 2023 ini semakin menggairahkan untuk para pengguna kamera mirrorless Fujifilm kayak kita. Karena ternyata Fujifilm sepertinya bakal diserbu oleh semakin banyak opsi lensa third party lagi. Dan jelas ini akan memperluas pilihan kita yang menggunakan ekosistem Fujifilm X-Mount. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama, ini informasi soal rumor beberapa lensa third party untuk sistem kamera mirrorless Fujifilm. Ini menarik karena ternyata langsung banyak rumor lensa yang bakal diluncurkan di sini. Pertama itu bakal ada Sigma 23mm f1.4, walaupun sebenarnya Viltrox udah ada ya, tapi itu generasi yang lama banget gitu, yang masih kurang begitu menarik hasilnya. Sedangkan Sigma kemarin di Trinity yang udah dikeluarkan itu hasilnya cakep banget, dan gue expecting hal yang sama di 23mm f1.4 ini. Lalu ada Tamron dengan lensa zoom 11-20mm f2.8. Menarik ya, Tamron keluar lensa yang buat Fuji ini lensa zoom terus gitu, belum ada lensa fixnya. Tapi ya lensa zoomnya sapu jagat atau ya kayak di sini dengan bukaan konstan yang menurut gue tetap bakal jadi opsi yang menarik juga. Lensa wide lagi, 11-20mm. Dan juga ada lagi dari brand yang mungkin agak kurang terdengar belakangan ini, yaitu adalah Samyang. Yang katanya itu bakal jadi lensa 75mm f1.8. Dari pengalaman sebelumnya, gue udah nyoba lensa yang dihadirkan oleh Sigma, begitu juga Tamron yang buat Fujifilm itu so far memuaskan banget. Kalau kalian belum nonton reviewnya, kita udah ada review dari beberapa lensanya juga. Nah, yang bikin kepo justru si Samyang ini. Karena gue belum sempet coba dan setahu gue harga lensa Samyang itu lumayan murah. Kalau lihat dari angka speknya sih mungkin dia bakal jadi opsi budget dari Viltrox 75mm f1.2. Lensa yang gua rekomendasikan banget. Apakah Samyang bisa menggulingkan Viltrox dengan kualitasnya yang sekarang cakep banget? Kita lihat aja pas lensanya udah diluncurkan. Sama baru aja tadi ada lanjutan lagi rumor lensa autofocus 33mm f1.4 buat Fujifilm juga dari brand China. Di artikelnya sih spekulasinya brandnya ini kemungkinan adalah Yongnuo yang sangat-sangat familiar di dunia lensa low budget gitu ya. Dan mungkin mereka selama ini kuat di DSLR dan nggak mau ketinggalan di dunia mirrorless. Dan mereka tahu kalau Fuji juga lagi naik-naiknya dengan lensa third party gitu kan. Jadi mereka ikut masuk ke pasar tersebut. Tapi ya kita tidak tahu, itu spekulasi dari artikelnya aja. Walaupun udah ada sedikit bocoran gambarnya juga di artikelnya yang membuatnya semakin menarik, tapi di situ belum ada detail kalau itu lensa dari brand apa gitu. Tapi ya, balik lagi, sangat-sangat menyenangkan untuk diantisipasi. Oh ya, ngomongin soal lensa third party, kita ada segmen adventure di ST Media di mana kita jalan-jalan buat bikin foto dan video yang epic. Dan di episode yang pertama kemarin, itu banyak gambar dan videonya yang diambil pakai lensa Viltrox juga. Termasuk si 75mm f1.2 yang hasilnya cakep parah. Gue saranin kalian buat cek juga video adventure tersebut buat ikutan keseruannya. Begitu juga kalian bisa nyobain file-file mentahnya karena kita sediain juga di deskripsi dari video tersebut. Selanjutnya gambar bocoran dari lensa Sony 50mm f1.4 G Master itu udah mulai berkeliaran nih. Lensa flagship terbaru Sony yang kalau bener diluncurkan akan jadi momen yang sangat-sangat menarik. Soalnya belum lama kemarin, Sigma itu meluncurkan lensa flagship juga 50mm f1.4 buat Sony E-mount dan juga L-mount. Jadi kalau kalian pakai Leica atau Lumix bisa juga gitu kan pakai lensa tersebut. Dan itu juga di jajaran flagshipnya atau ya tadi art lensnya Sigma. So berasumsi harga lensa G Master ini bakal lebih mahal dari si Sigma. Gua rasa bakal seru untuk mempertarungkan kedua lensa tersebut. Terakhir, ini lagi ada foto yang cukup menghebohkan di mana seorang fotografer berhasil mengabadikan momen patung Kristus penebus atau ya secara bahasa kita jadi aneh tapi di sana namanya Christ the Redeemer atau ya patung Yesus Kristus di Rio de Janeiro yang memang biasa menjadi ikon besar di tempat tersebut yang patungnya itu tersambar petir tepat di kepalanya. Seperti ekspektasi, foto ini memicu banyak postingan reel soal teori agama, ramalan, dan sebagainya yang terus pro dan kontra dan cringe parah gitu ya.
Tapi gua pengen kita justru fokus ke prosesnya sendiri yang harus bener-bener direspek. Fotografernya ini bernama Fernando Braga dan mengutip dari Petapixel, dia telah mencoba berkali-kali di hari-hari yang berbeda untuk mendapatkan foto tersebut. Jadi dia emang planning berharap momen tersebut akan terjadi dan masuk akal juga di kondisi cahaya berpetir atau cuaca berpetir dan patungnya berada di dataran yang sangat tinggi. Gua rasa patung itu emang nggak sekali dua kali kesambar petir gitu ya. Tapi pastinya nggak gampang buat nangkep momennya. Si Fernando sendiri ini cerita, di hari dia dapat gambarnya aja itu dia nunggu sekitar 3 jam di situasi berpetir tersebut dengan mengambil kurang lebih 500 foto long exposure buat dapat kilatan petirnya sampai di foto yang dia dapat tersebut gitu di momen yang bisa dibilang cukup sempurna. Bayangin, itu 500 foto. Cuma ngitung di hari kejadiannya doang, 500 foto di hari tersebut. Nggak termasuk hari-hari yang dia gagal gitu. Jadi itu gitu, tekad dimana dia udah mendapatkan gambaran, konsep foto yang pengen dia dapetin, dan momen-momen yang memang ya mengarah ke momen tersebut gitu. Dan itu menurut gue sesuatu yang harus dipelajari oleh para fotografer lainnya. Yang perlu di-highlight adalah dedikasi dan kesabaran dari si fotografernya ini. Fotografernya benar-benar dapat worth it menurut gue, dan dia pun mengatakan kalau itu kayak dreams come true gitu. Tapi ya balik lagi, yang perlu di-highlight di sini adalah memang intensi dia untuk mendapatkan foto tersebut. Bukan tiba-tiba jeder kesambar petir terus ya kebetulan lagi ada yang moto. Enggak, fotonya diambilnya juga susah gitu ya, harus mengejar momentum tersebut. Tapi ya, itu dia pelajaran yang bisa diambil adalah dedikasi dan kesabaran untuk mendapatkan momen yang luar biasa. Oke, paling segitu aja buat informasi yang bisa gue sampaikan di Shutter News kali ini. Semoga bisa jadi gambaran buat kalian, bukan gambaran ya, itu kayak review. Semoga bisa jadi informasi tambahan atau sekedar ngisi waktu kalian aja. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin menarik buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.